Oke guys, kembali lagi bersama gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Jadi menarik banget nih, gue lagi gak sama Randy. Gue lagi kedatangan teman gue, sahabat gue, Dimas namanya. Halo bro Dimas. Halo sobat-sobat teman ngopi. Teman ngopi. Iya, teman ngopi. Halo sobat-sobat teman ngopi. Nah sekarang ini juga spesial banget podcast kali ini. Gue sengaja pakai konsepnya outdoor. Iya. Sengaja biar bocor. Biar bocor, nggak apa-apa. Banyak suara alam, suara makhluk-makhluk. Nggak apa-apa. Mau masuk boleh. Tidak apa-apa. Justru dipersilakan. Iya, dipersilakan. Emang sengaja nyari suara-suara yang lu nggak bisa denger nih buat record di sini. Bener. Iya nggak apa-apa. Kita emang nyari. Gitu. Jadi gue lagi tertarik banget nih sama teori ini, dan mungkin kedepannya gue juga akan bahas sama beberapa podcaster lain ya untuk mendapatkan insight-insight lain gitu. Ini ada yang simulasi. Iya. Nah terus sebelum kita masuk ke dalam temanya, gue juga pengen nyampein buat teman-teman semua, teman-teman ngopi. Kita kan udah buka official merchandise nih teman-teman. Jadi ntar gue bakal taruh linknya di bawah. Kalian bisa belanja di situ. Support lah Konspirasi Ngopi. Gitu. Kalau ngaku-ngaku dengerin doang mah iya lah, kalau nggak beli merchandise lah. Iya. Kan pasti butuh sesuatu buat mensupport ekosistem bersama. Bener. Nih quality juga bagus kok, bukan yang kaleng-kaleng lah. Jadi buat dipakai sehari-hari juga oke lah channel. Iya bener banget. Dan seperti yang gue udah kenalin, ini teman gue, sahabat gue Dimas gitu. Basicnya apa sih bro? Lu kalau ngomongin basic seharian gue mungkin bisa dibilang teknologi ya. IT. Risik banget lato-lato. Itu juga simulasi gitu. Simulasi apa tuh? Simulasi ini apa namanya, adu domba gitu. Apa sih namanya tuh apa gitu loh? Ada endorfinnya itu bre, dari suara itu ada endorfinnya. Anjing, endorfin apa nih? Kalau misalnya orang ketagihan narkoba kan oke lah gitu kan. Alkoholik oke lah. Lato-lato tuh apa gitu loh? Ya, maksud gue juga nggak main sih jadi. Juga yang dicari apanya. Tapi ya gitulah ya, maksudnya fenomena ya paling nggak lama, sebulan 2 bulan ya. Bisnis kayak gitu mah sebulan 2 bulan. Nah sebelum kita masuk nih lebih jauh, gue pengen dengerin dulu dong opini lu nih tentang podcast Konspirasi Ngopi gitu. Kasih testimoni lah. Dari gua mungkin Konspirasi Ngopi ya, gua cukup out of the box karena nggak banyak podcast yang ngebahas sesuatu yang sampai sedetil dan nyerempet kayak gini. Sensitif, bisa dibilang sensitif ya, dengan teori-teori yang bisa dibilang ya di sini dikaji juga, jadi nggak sembarangan nyampein informasi ke kalian. Tapi tadi pesan gua, sebelum lu denger, setelah lu baca bismillah dulu buat yang muslim, berdoa dulu dan intinya gini, jangan nelen sesuatu tuh mentah-mentah. Bener, ganjil dan perlu lu kaji ulang ya nggak masalah. Silakan, monggo. Justru Tuhan ngaruhin lu akal, jangan lu sharing gitu aja lah. Iya. Dan justru kenapa makanya ada kolom komentar di situ kan? Komentar di situ kan buat berdiskusi lo. Ramein di situ. Silakan. Justru emang fungsinya buat lu ramein di situ. Kalau emang ada yang nggak setuju sama teori-teori yang disampaikan sama Konspirasi Ngopi, lu ramein di situ. Anjing nih Vincent nggak bener nyampein salah atau apa, terserah lu gitu kan. Nah, oke, sebelum kita masuk ke dalam teori ini, sebelum kita masuk, gua mau mengajak kalian semua pertajam analisa lo, perkuat dengan Cocox Logi. Teori ini kan sangat cukup menggunjingkan iman gue, dan ini teori yang udah sering banget gue pikirin gitu ya. Dan gue tadinya gue kira gue doang yang berpikiran seperti ini gitu. Akhirnya gue riset, ternyata dari dulu bahkan sudah ada pemikiran seperti ini gitu loh, yang mengatakan bahwa dunia dan realitas tempat kita tinggal itu hanyalah sebuah simulasi atau mimpi atau apapun itulah gitu. Yang gue tahu kayak game-game benar, truk simulator anjing. Iya pokoknya intinya sebenarnya apapun itu yang dalam dunia teknologi, sebuah simulasi itu kan berarti kan lu mengadaptasi sebuah
realita, tetapi itu sifatnya bukan sesuatu yang nyata. Banyak banget bentuknya ya. Banyak. Sekarang kalau misalkan lu kalau ingat zaman dulu, games ada yang namanya The Sims. The Sims itu kan justru menurut gua itu secara nggak langsung mensimulasikan kehidupan society lu tuh disimulasikan dalam bentuk game gitu loh. Lu bisa berinteraksi sama setiap orang, bahkan storyline-nya itu bisa beda-beda yang gue tahu ketika lo memainkan si karakter A dan karakter B dengan lu yang main sama yang gue main itu alur ceritanya nanti bisa beda. Itu dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk game gitu kan. Gue potong nih ya buat tumbler dulu opening biar kayak podcast beneran gitu. Emang podcast simulasi kan nggak lucu kan. Podcast simulasi lucu juga ya. Iya, podcast simulasi. Simulasikan podcast. Simulasikan podcast simulasi kan. Anjir. Inception banget ya kalau gulung-gulung lagi ya. Mimpi di dalam mimpi. Iya kan? Ya, Inception tuh mimpi di dalam mimpi kan? Di dalam mimpi. Tapi paling enggak itu bisa membuktikan loh. Gini, ini sebelum kita jauh lebih dalam ya, pikirannya bahwa katakanlah si tokoh itu dia merasakan bahwa realitas sebenarnya adalah mimpi itu. Make sense dong? Ya, bisa aja kan? Bahkan kan ada di bagian dalam filmnya itu ada sebuah adegan ketika siapa pemeran utamanya gue lupa deh. Nah, jadi buat teman-teman, Inception itu filmnya Christopher Nolan ya, dan salah satu film favorit gue juga selain Interstellar. Iya, kalau Interstellar kan dia bahas tentang quantum physics lah ya kayak gitu-gitu ya. Nah kalau Inception ini lebih ke kayak Matrix sih, cuman kalau dia tuh versinya lebih ke mimpi. Iya tuh, gulungan-gulungan mimpi. Ya. Dan itu sumpah main blowing banget parah. Gue demen banget itu. Plot twistnya kacau sih itu. Iya, nggak ketebak ya? Nggak ketebak. Karakter utamanya ini masih di dalam dunia mimpi, bukan. Oh, maksudnya ada perdebatan. Iya. Jadi dia tuh intinya lagi nyari sebuah racikan ramuan atau something lah yang mana lu bisa deep sleep, totally deep sleep tuh selama berjam-jam. Tujuannya supaya nanti ketika si DiCaprio sama kawan-kawannya ini masuk ke tier mimpi yang berikutnya itu nggak keganggu sama kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata. Iya, dunia nyatanya kayak gitu. Nah bahkan pada saat proses nyari ramuan itu dia dibawa ke dalam sebuah ruangan. Dalam ruangan itu tuh isinya orang-orang pada tepar semua, bro. Jadi isinya di situ orang-orang pada tidur semua dan orang-orang itu bahkan rela untuk nggak bangun, untuk nggak mau masuk ke dunia nyatanya karena di situ mereka menganggap dunia mimpinya dia atau dunia visual yang pada saat dia tertidur itu lebih indah dari kenyataan dia kehidupan nyatanya. Jadi mereka nggak mau bangun atau terbangun dari mimpinya. Dia pengen menjalani kehidupan mimpinya selamanya. Artinya orang-orang ini memilih untuk tinggal di dunia mimpi tersebut. Nah, oke, berarti jadi gue bisa narik nih, bukan kesimpulan sih, tapi lebih kepada gue bisa narik di masa depan itu, di masa sekarang ya, itu adalah berarti orang-orang ini sama halnya dengan metaverse. Iya dong, maksudnya kan kalau Inception itu kan mimpi, kalau metaverse itu adalah realitas yang berupa virtual gitu loh. Iya, karena kan sebenarnya justru mungkin menurut gua di metaverse itu kan banyak hal yang udah bisa lo lakuin ya. Transaksi apa jual beli item atau apapun udah bisa sebenarnya di metaverse. Bahkan ada yang kedepannya tuh kayak mall mau dibikin metaverse, jadi lu jadi lu bisa belanja tanpa harus datang ke wujud asli si mallnya, atau lu beli barang itu udah nggak perlu onsite ke mall atau kemanapun gitu kan. Lu tinggal pakai VR, lu masuk ke metaverse-nya, lu tinggal tunjuk-tunjuk, bahkan katanya bisa ntar barang nyampe sendiri gitu kan. Sama kayak kalau teman-teman ngopi tahu tuh ini film juga 2015 ya kalau nggak salah tuh, Ready Player One. Oh, Ready Player One. Iya kan? Bener gitu loh, kayak maksudnya di masa depan nanti orang tuh kayaknya nggak bakal jalan-jalan deh ke mall, belanja ke mall fisik gitu. Iya, karena sekarang gini aja dah, lu mainin game open world sekarang udah kayak mes banget kan. Wah gila, gua bener yang bikin lu nggak bisa matiin itu laptop atau PC buat lu berhenti main game itu kan sebenarnya bukan cuman karena itu game seru aja, tapi visual yang nggak lu dapet di dunia nyata lu. Dan satu lagi tau nggak apa, pengakuan. Iya, wah sekarang kalau misalkan karakter lu mainkan suatu game yang mana karakter lu diakui sama setiap orang. Iya, artinya gini, dibandingkan di kehidupan nyata. Nah, itu maksud gua sama orang-orang. Lu lebih milih ngapain gua tinggal di hidup nyata? Iya, ngapain gua tinggal di hidup nyata? Iya, gua lebih bahagia di
gue lebih diakui di dunia game gitu kan. Tuh dia. Gue lebih punya pengaruh di sini. Iya. Bahkan banyak loh game-game yang itu sampai gue inget banget gue pernah mainin game. Jadi dalam game itu ada politiknya, Bre. Jadi kalau lu mau menjadi ketua guild atau ketua dewan itu ada voting. Dan itu ada voting dan votingnya itu beli suaranya. Beli dan itu ada yang bahkan sampai dibayar sampai, dan nominalnya nggak sedikit, nggak receh. Jadi bahkan maksud gua itu politiknya itu ya. Bahkan ada politiknya game, ya. dalam game yang simple, maksudnya belum VR aja itu udah jalan yang apa kayak tuh gitu. contohnya? Mungkin kalau lu pernah mainin RF online, intinya maksud gua dalam sebuah game aja suatu sistem di dunia nyata bisa diadaptasikan ke game. I see, oke. Nah, jadi buat teman-teman ngopi semua ya, kalau Anda tidak bahagia di dalam hidup, silakan tinggal di dalam game. Dunia virtual Anda masing-masing. Iya. Ya pada dasarnya sebenarnya kita zaman sekarang pun, ini kita ngomong implementasinya di dunia kita sehari-hari dulu ya, sebelum kita masuk ke teori-teori lebih lanjut ya, gitu ya. Artinya gini, kita hidup sekarang aja kayaknya kita lebih nyaman dengan pengakuan orang-orang dari berapa jumlah likes lo di Instagram dibanding pengakuan yang memang sebenarnya di dunia nyata. Iya. Kayaknya ada suatu hormon endorfin di situ. Iya, benar. Karena kan memang sebenarnya mereka tuh riset kali pada saat ngebikin sebuah apps itu. Mereka nih pembuat si developer. Oke. Instagram, apapun itu sosial media pokoknya keinginan atau achievementnya dia upload, terus ada orang yang mengakui, dikasih button likes lah, dikasih button love lah. Itu secara nggak langsung kayak, wah anjing gue disukain nih sama orang, wah gue diakuin nih gitu kan. Itu yang memicu lu buat ngupload lagi, nge-scroll lagi dan pada akhirnya lu akan bolak-balik untuk ngeliatin konten lu. Nah, iya. Pada akhirnya sesuatu yang sifatnya mungkin itu adalah fake, ya banyak edit, ya banyak manipulasi di situ, siapa tahu. Cuman ya pada akhirnya society zaman sekarang arahnya ke sana. Iya, karena kayaknya semua orang kenapa sih pada haus pengakuan? Heran gue. Ya memang karena kalau gua rasa ya, ini kalau dari sisi esensi gua ngomong ya karena memang mereka tidak mendapatkan itu di dunia nyata aja sebenarnya, gitu loh. Yang which is sebenarnya kan gini. Manusia itu kan gue kurang inget ya level tingkatan needs seseorang ya. Ini ya tier pyramid itu ya. Iya. Lu apa tuh? Coba jelasin deh. Ya kalau itu kan kayak jadi kebutuhan dasar manusia itu kan makin lama makin mengerucut ke atas. Kan, kalau yang di penghuni piramida bawah tuh kayak kita paling cuman butuh kayak makan, terus sandang pangan papan. Ya, sandang pangan papan. Nah, sedangkan makin ke atas tuh mereka udah nggak mikirin sandang pangan papan karena sudah terpenuhi semua. Mereka tuh udah kayak pengakuan, kekuasaan itu udah makin meningkat lagi. Oke, iya. Nah pada akhirnya ada satu tier di mana mereka membutuhkan pengakuan, benar gak? Ya seperti itu. Ya maksud gua zaman sekarang lah ya, semua orang tuh berlomba-lomba untuk diakui gitu loh. Nah terlepas dari itu gua nggak akan ngomong lebih jauh soal itu udah morality masing-masing gitu kan. Kita lebih kepada ngebahas ngalur ngidul di bagian teorinya dulu. Teori dunia simulasi ini. Karena menarik, karena gini, belakangan tuh gue seperti yang tadi gue spoiler di awal bahwa gue berpikir bahwa kayaknya gue doang yang mikirin ini, apakah gue halu atau gimana gitu kan? Tapi ternyata teori ini tuh udah muncul bahkan di peradaban Yunani kuno. Oh dari dulu berarti mereka udah berpikir seperti itu. Ini bakal terjadi gitu. Bukan artinya gini, gagasan yang dimana dunia realitas yang dijalankan sama manusia bukan realitas sebenarnya. Oke, mereka udah berpikir seperti itu, kayak gitu. Nah, teori ini sebenarnya terkenal banget di dunia filsafat ya. Itu ada suatu gagasan filosofis kuno yang berbunyi begini. Nih kita telah sama-sama ya. Jadi dikatakan bahwa dunia yang kita tinggali ini hanyalah suatu realitas atau kenyataan semu yang berada di dalam suatu mimpi yang teramat panjang. Gitu. Ini kurang lebih sebenarnya sama kayak gambar Inception itu sendiri nggak sih? Kan karena kan dibilang di sini suatu mimpi yang teramat panjang. Ini yang teramat panjang. Berarti kita semua sebenarnya nggak ngejalanin realitas sebenarnya. Betul. Kita berada di dalam suatu mimpi tersebut. Bahkan gini, gue pernah dengar suatu keyakinan orang suku Aztec.
suku Aztec itu berpikir bahwa dunia dan segala macam yang ada di dalamnya itu hanyalah suatu proyeksi dari mimpi seorang dewa. Gitu. Udah ekstrim banget Oh sih. itu udah ekstrim banget. Jadi keyakinan orang-orang suku Aztec gitu. Mereka berpikir bahwa sebenarnya dunia ini tuh cuma mimpinya si dewa itu. Berarti kita ngejalanin mimpinya si Dewa itu. sebenarnya. Iya. Gitu. Bukan ngejalanin realitas kita Betul. sebenarnya ini. Betul. Nah, yang dimana mereka berpikir mereka harus menyembah dewa tersebut. Gitu. Karena itu adalah mimpinya si dewa itu gitu loh. Wah, ini nyerempet nih sebenarnya. Iya kan? Gitu. Wah, dan itu sangat gokil ya sih menurut gue ya. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, bahkan teori ini pun juga berkembang gitu ya di dunia Yunani zaman purbakala. Ketika itu teori ini juga pernah dibahas oleh bapak filosofi dunia yaitu Plato. Oke, Plato. Kita tahu lah Plato gitu. Nah, Plato tuh pernah mengajukan suatu cerita. Jadi dia mengeluarkan suatu hipotesa untuk mendukung argumen ini gitu. Karena kan ini mungkin jadi pembahasan gitu ya di kalangan filosofis ketika Ya, itu. di saat itu mungkin filosofis juga pada memperdebatkan. Berdebat, betul. Nah, si Plato mengajukan suatu skenario. Dia mengatakan begini, bahwa ada suatu cerita yang kemudian menjadi terkenal dan namanya tuh disebut sebagai alegori gua. Apaan tuh? Nah, alegori gua itu mengatakan bahwa di mana suatu sekumpulan tawanan yang selama masa hidupnya itu dia dari kecil hingga dewasa disekap di dasar suatu gua yang gelap. Oke. Nah, di mana di situ hanya ada pantulan bayang-bayang yang ditimbulkan dari api yang menyala-nyala. Jadi si tawanan itu disekap tuh dari kecil, Bre. Dari kecil sampai dia dewasa semasa hidupnya di situ aja. Taunya gua aja. Iya, taunya gua aja. Dan dia menganggap bayang-bayang yang muncul Nyata. bayang-bayang yang muncul dari api tersebut adalah kenyataan yang sebenarnya dijalani sama dia. Gitu. Nah, suatu saat berjalan waktu, entah gimana ceritanya, orang-orang tawanan ini berhasil meloloskan diri dan keluar dari gua tersebut. Akhirnya dia melihat dunia yang sebenarnya gitu. Dikatakan bahwa dia di situ merasa ketika dia bebas gitu, dia merasa bahwa dia menemukan bahwa dunia kenyataan ini tidak sebatas hanya bayang-bayang itu saja gitu. Melainkan juga keseluruhan objek yang nampak karena adanya matahari kan. Jadi dia itu sadar bahwa loh dunia realitas gue ternyata seperti ini. Bukan yang di dalam gua tadi, bukan bayang-bayang terhadap api yang iya di dalam gua. iya gitu. Berarti bisa jadi karena kita saat ini belum ketemu dunia yang lain aja, jadi kita menganggap dunia yang saat ini itu realita kita. Betul, gitu kan? betul. Bisa jadi ketika nanti kita udah nemuin, oh ternyata ada dunia lain selain dunia yang kita jalanin saat ini, Betul. selain realitas kita saat ini. Make sense berarti. Wah, gila anjing ini mind blowing banget sih. Gila. Nggak kebayang sih. Nggak kebayang. Berarti Karena gini jangan afterlife itu maksudnya kayak gitu kali. bisa. Ini yang mau gue anjing, gue merinding. Ini yang mau gue bilang di sini bahwa ini bisa gue tarik ke dunia fisika. Artinya gini, ini agak lari sedikit ya. Cuman di pemahaman fisika bahwa realitas itu adalah materi yang bisa terlihat, materi yang bisa disentuh, materi yang benar-benar real itu adalah sesuatu yang berada di dalam space and time, ruang dan waktu, 3 dimensi. Oke. Artinya realitas sama dengan 3 dimensi. Itu yang manusia ketahui. Batasan saat ini sampai saat itu. Realita adalah seperti itu. Ya. Jadi batasannya 3 dimensi. Kalau di luar 3 dimensi, artinya 2 dimensi, 1 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, itu bukan realita. Itu yang fisika tahu sebelum ditemukannya fisika kuantum. Oke. Nah, jadi memang kita adalah materi-materi yang memang bergantung sama materi yang ada di dunia ini gitu. Itulah yang disebut realita gitu. Nah, pernah kebayang nggak sih sama lu orang gitu ya, dan lu Dim, bahwa katakanlah ada suatu entitas di luar dimensi ketiga. Artinya realitas yang berlaku sama si entitas tersebut adalah realitasnya dia dong. Iya. Yang ada di dimensinya dia, katakanlah dimensi 2, dimensi keempat. Lu pernah kebayang nggak suatu dimensi 2 dimensi itu kan objek yang datar. Objek datar tuh 2 dimensi. Betul. Persegi, ya, Lu pernah ngebayangin nggak sih suatu persegi itu punya pikiran dia nggak
dia punya pikiran bahwa dia nggak tahu bahwa ada dimensi di atasnya. Ya kan itu yang saat ini terjadi. Gitu kan. Kita sebagai makhluk 3 dimensi, enggak. Ini menarik nih. Kebayang makhluk yang melebihi dimensi kita, sama seperti yang tadi, yang 1 dimensi keempat, sama dimensi 2 kelima. dimensi. Iya. Bahkan mungkin ketika 2 dimensi ini bertemu dengan kita yang 3 dimensi, mereka akan menganggap wah ini sesuatu yang mistik nih, sesuatu yang dewa nih. Gila, gue nggak pernah ketemu sama yang kayak gini. Dan dia akan menganggap entitas yang berada di 3 dimensi tersebut adalah dewa, ya bisa dianggap Tuhan bahkan. Iya. Sama kayak kita yang mungkin 3 dimensi, ketika menemukan sesuatu yang sifatnya 4 dimensi, wah udah kacau nih pikiran, udah ngalor 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi gitu. Iya. Yang which is kalau mau kita tarik lagi ke ranahnya spiritual, di mana dikatakan bahwa adalah entitas Tuhan dan malaikat-malaikatnya berada di luar dimensi ketiga. Ya namakan aja lah dimensi keempat, kelima, keenam, ketujuh gitu. Iya. Artinya sebenarnya ya kita ini cuman manusia atau makhluk yang berada di dalam dimensi tersebut aja. Kita terkungkung di dalam box yang dinamakan 3 dimensi. Kita itu gitu. terbatas dalam sebuah dimensi ketiga, makanya kita nggak akan bisa ngebayangin kemampuan atau hal-hal apa aja yang bisa terjadi dalam dimensi di luar kita, which is dimensi keempat, dimensi kelima, dan dimensi seterusnya gitu. Makanya kenapa sebelum ditemukan fisika kuantum, orang-orang akan mengatakan hal-hal seperti itu halu dalam tanda kutip. Iya. Makanya halu, padahal sebenarnya sesuatu yang dianggap halu itu karena keterbatasan kita aja yang belum sampai buat kita buat belum sampai ke sana. Iya. Betul. Dan ini menarik nih, karena menariknya ini gue jadi agak melebar ya. Cuman menariknya gue sangat berterima kasih sih dengan Albert Einstein yang menemukan teori fisika kuantum ini, yang menyatakan bahwa ternyata materi itu tidak harus selalu tentang hal-hal fisik, tapi juga metafisik gitu. Nah ini yang coba sekarang lagi di dalam ini sama beberapa peneliti dan fisikawan lah gitu. Itu sih. Nah ada tambahan mungkin lo? Ya kalau misalkan kita ngebahas terkait dimensi tadi, lu kalau mungkin udah pernah nonton Interstellar, nah itu bakal lebih kacau lagi tuh analoginya, karena kan mereka menganggap dimensi itu punya sifatnya masing-masing. Jadi kayak misalkan satu dimensi itu ya titik itu aja, titik sama garis, dia cuma punya sifat maju sama mundur. Terus ketika dia ada punya 2 dimensi, dia bisa maju mundur ke kanan sama ke kiri. Terus dia ketemu ada 3 dimensi, dia bisa ke atas sama ke bawah. Dan bahkan si 4 dimensi ini, jadi gue pernah ngelihat di YouTube video, jadi dia ngerancang sedikit simulasi terkait 4 dimensi ini. Oh, gue tahu. Dia tuh punya sifat kayak nembus gitu loh. Jadi menembus. Jadi dia dia berbentuk kubus gitu, atau balok. Lo kalau misalkan kayak nonton yang Avenger tuh Tesseract, itu kayak simulasinya 4 dimensi. Simulasi 4 dimensi. Itu kayak gitu. Jadi dia kayak punya sifat nembus. Jadi kalau misalkan lo kayak ngelihat setan atau apa, kok dia bisa nembus tembok, itu sifatnya dia berada di luar dimensi kita. Kita dimensi ketiga, makanya kita nggak akan kebayang. Sama kayak makhluk 2 dimensi nganggap 3 dimensi, kok lo bisa lompat ke atas naik turun gitu kan. Sedangkan kita hanya bisa cuma punya sifat maju mundur kanan kiri aja. Dia punya sifat buat naik ke atas ke bawah. Betul. Kita punya sifat itu. Nah, kita nggak akan kebayang sama makhluk di atas dimensi kita buat nembus. Anjir nih, kok bisa nembus gitu kan ya, karena emang kita nggak terbatas. Kita terbatas ada tembok ini 3 dimensi, kita 3 dimensi, kita nggak bisa nembus. Gitu. Ya itu hukum fisikanya, dan hukum fisikanya seperti itu. Gilanya lagi, itu video 1970. Oh. 1970, gue inget banget. Itu jadi ternyata kayak program TV, Dim. Oh gitu, program TV. Itu program TV, dan wow gitu loh, orang-orang tahun 1970 ya. Iya. Dan maksud gue artinya gini loh, kalau kita mau narik dari teori-teori yang di masa lalu tentang gagasan ini bahwa sudah ditemukan dari zaman Yunani kuno, berarti masih relevan sampai hari ini. Masih relevan teori ini, dan gitu. Bahkan menurutku masih belum terpecahkan berarti sampai belum saat ini. Makanya jadi perbincangan menarik dan bisa masuk konspirasi ngopi tentunya. Karena di sini kita membahas hal-hal yang memang ya masih di gray area lah gitu. Ya, kita masih banyak zona abu-abunya lah, hal-hal kayak gini tuh. Betul. Jadi ya namanya juga masih sebatas teori gitu kan. Betul. Selama masih sebatas teori, masih bisa dikaji dan belum ada sesuatu yang ini tuh udah fix nih kayak gini. Kalau udah fix ya bukan teori namanya.
Dan itu udah jadi fakta. Udah jadi fakta gitu Betul. kan, karena ini masih belum real faktanya seperti apa ya, ini akan terus menjadi teori aja. Dan akan sangat relevan dengan konspirasi. Betul. Terkait yang tadi udah kita bahas, terus untuk simulasinya ini kan berkaitan sama yang tadi lo bilang, Ya. dunia dalam simulasi. Ya, ya. Implementasi simulasi dunia dalam simulasi ini dari yang udah kita bahas sebelumnya, menurut lu Chen, saat ini tuh dunia yang kita jalanin saat ini, anggaplah ini realita kita gitu kan, realita yang terjadi saat ini ya seperti kehidupan kita sekarang. Lu ngejalanin hari-harian lu di kantor, keluarga dan lain sebagainya. Terus ketika lu menemukan sebuah simulasi yang menurut lu mungkin menarik buat lu jalanin. Ini menarik nih, bentar. Ini si Dimas ngebahasnya dari sisi IT ya. Ya, gua ada nyerempet ke teknologinya. Siap. Gimana? Hipotesa lu gimana? Jadi ketika mungkin kedepannya akan ada sebuah simulasi yang lu bisa menjadi diri lu yang lain, dan lebih baik ketimbang dunia nyata lu sekarang, lu akan menetap di dunia visual itu, atau lu hanya sebatas lu itu dunia halu, ngapain lu jalan mending lu jalan realita lu aja sekarang. Kalau gua menjawabnya gini, gua nggak akan ngejawab dari sisi gua nggak jawabnya akan dari sisi manusia pada umumnya. Gitu, yang dimana sekarang kan lagi diwujudin metaverse ya kan. Mark Zuckerberg dia menjual sesuatu yang sebenarnya bisa dikatakan itu adalah mimpi. Benar dong, dia jual mimpi itu. Gitu ya. Dari sekian banyak orang belum tentu juga lu setiap lu ngejalanin visual itu akan jadi lebih baik kan. Betul. Tapi dia berusaha meyakinkan bahwa dunia mimpi, dunia virtual tersebut adalah lebih layak buat ditinggalin daripada dunia nyata lu sekarang. Lebih nyaman. Itu yang bahaya menurut gua. Nah, jadi ada satu teori yang cukup menarik ya, Elon Musk gitu. Nah, iya. Nah, si filantropis ini menyatakan bahwa dia tuh memiliki obsesi dan keyakinan atas teori simulasi. Jadi bisa dikatakan simulasi, dunia di dalam simulasi adalah agamanya. Iya, karena jadi keyakinan baru tuh ya. Jadi dia meyakini bahwa sebenarnya hidup ini cuma simulasi gitu. Dia mengatakan begitu. Nah, itu beberapa statement yang dia keluarkan itu dilansir juga bahkan di CNN. Jadi berita CNN tuh pernah melansir bahwa teori Elon Musk yang meyakini tentang gagasan dunia simulasi. Nah, dia mengatakan bahwa kemungkinan manusia itu hidup dalam kenyataan yang sebenarnya adalah 1 berbanding miliaran. Dia lebih setuju dengan bahwa manusia itu hidup di dalam simulasi. Kata dia seperti itu. Nah, terus juga dilansir juga dari media lain, dia juga pernah menjelaskan bahwa teorinya itu lewat perkembangan video game. Dia bilang bahwa saat ini perkembangan video game itu sudah sangat berkembang gitu, hingga kelak di masa depan, ini dia ngomong ini di 2016. Di masa depan kita sebagai manusia itu tidak bisa membedakan yang mana virtual reality dan benar-benar kenyataan yang sebenarnya gitu. Dia mengatakan bahwa argumen terkuat bahwa kita berada dalam simulasi adalah sebagai berikut. Bahwa 40 tahun yang lalu kita memiliki video game Pong. Jadi video game Pong tuh yang kayak tenis gitu ya. Kayak gitu. Nah, bentuknya seperti 2 persegi panjang dan 1 titik kata dia. Itulah gamenya katanya, ujar Musk. Nah, sekarang 40 tahun kemudian kita memiliki simulasi 3D gitu dengan teknologi-teknologi realistik dan semakin baik setiap tahunnya. Dan segera kita akan memiliki virtual reality atau augmented reality kata dia. Jika Anda mengasumsikan peningkatan game dalam kadar apapun, maka game menjadi tidak dapat dibedakan dari kenyataan kata dia. Menurut gue justru lebih kayak karena kalau lu udah menganggap dunia game itu sebagai realita lu tuh bisa eternal di dalamnya. Sekarang benar. Sekarang gini, emang sebuah karakter bisa dimatikan? Nggak bisa. Selama game itu masih ada dan selama playernya itu pun bahkan ketika udah nggak ada, itu si sosok karakter itu masih bisa dimainkan oleh orang lain. Jelas. Ketika let's say gini dah, ada sebuah game yang mana di dalam game tersebut lu menjalankan suatu peran gitu ya, dimana mungkin lu mainnya nggak cuma sendiri, keluarga lu ikut terlibat main di sana ya. Let's say di dalam game itu keluarga lu
bisa menjalankan sebuah quest atau sebuah mission yang itu sifatnya bisa meningkatkan taraf hidup lo, dari sisi finansial lo lebih terjamin gitu. Mungkin di dalam game itu sosok ayah lu lah yang udah bisa nge-build sistem apa gitu kan, nge-build suatu sistem yang itu bisa berdampak sama keberlangsungan game tersebut gitu. Nah terus sosok ayah lu meninggal di dunia nyatanya, tapi kan dalam game itu si ayah lu ini masih hidup, masih bisa berkontribusi gitu loh. Masih bisa menghasilkan sesuatu buat lu. Jadi sosok asli ayah lu oke, nggak masalah, nggak ada, tapi lu masih bisa interaksi sama karakternya. Yang mana karakternya ini ya karena dia simulasi, dia AI, artificial intelligence, dia bisa ngebaca karakter asli lu. Jadi lu secara fisik lu mungkin emang udah nggak bisa berinteraksi secara fisik, tapi secara game, secara karakter, sistem masih bisa. Secara sistem lah kita bilang, secara sistem masih bisa lo ajak berbicara. Masih bisa lo ajak. Artinya ada komunikasi dua arah di situ. Ada komunikasi di situ. Ada respon dan kenangan yang lo anggap mungkin itu sebenarnya udah hilang gitu. Tapi karena ada game yang kita anggap itu realita kita dan si karakter ini hidup, lo akan menganggap itu hidup selamanya. Jadi menurut gua yang dimaksud Elon Musk itu game itu berkembangnya sejauh mana ya, menurut gua bakal sampai ke titik itu sih menurut gua. Tapi sebenarnya gua lebih tertarik ke researchnya sih, Jadi gini, untuk ngejalanin game yang bisa dibilang secara grafik itu mumpuni, lo akan butuh resource, lo akan butuh sumber daya. Artinya di sini tenaga komputasinya. Nah, materialnya sekarang kalau misalkan lu nggak usah ngejalanin game, lu kalau misalkan tahu kayak mining crypto, itu dia butuh berapa banyak PC buat mining gitu kan. Sedangkan dia butuh resource apa? Listrik dipakai, sumber listrik itu didapat dari mana? Kan ada berbagai macam, ada banyak cara kan, ada dari batu bara dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau misalkan ada sebuah game yang mana dimainkan oleh seluruh manusia, dan itu sudah dianggap real, otomatis sistem ini harus terus bekerja dan nggak boleh mati gitu. Auto. Si sistem ini nggak boleh mati, karena ketika sistem ini mati ya lu akan nganggap lu mati juga, karena lu udah nggak mau ngejalanin dunia nyata lu cuma mau ngejalanin dunia virtual lu aja di dalam game tersebut. Otomatis lu membutuhkan resource daya yang lebih dari yang saat ini kita punya. Berarti di sini kendala yang masih kita mentok di situ ya. Kita mentok di situ. Kita mentok di sumber daya teknologinya, tapi sumber dayanya untuk bisa mempertahankan si sistem ini terus berjalan itu belum ketemu. Energi berarti. Energinya. Sumber energi. Iya, nggak heran sih kalau misalnya si Elon Musk itu punya mimpi sampai ke Mars ya. Artinya ya mungkin memang dia ingin mencari sumber daya lain gitu kan. SpaceX ya. Jadi gini, kalau menurut gua dia bilang mencari kehidupan lain di Mars. Ya, menurut gua bukan mencari kehidupan lain di Mars, dia mencari energi lain di Mars supaya bisa mensustain apa yang sudah ada di bumi. Karena fisik kita sebenarnya secara biologikal itu nggak bisa hidup di luar, kita cuma bisa hidup di bumi. Tapi dia mau bikin eternal. Gimana cara bikin eternal? Ya udah kita bikin virtual. Tapi kalau lo bikin virtual, energi yang kita punya saat ini di bumi nggak bisa mumpuni, nggak bisa buat menopang sistem atau game atau virtual tersebut buat nyala terus menerus. Adanya di mana? Di luar. Cari keluar. Ya namanya juga outdoor ya kan, jadi ya banyaklah bocor-bocor suara-suara dari dimensi kelima di dimensi keempat masuk. Karena memang kita menggunakan teknologi mikrofon yang menangkap suara-suara dari dimensi-dimensi lain gitu. Lanjut lagi, salah satu teori simulasi yang memang ini cukup terkenal sih dari Nick Bostrom. Nah, Nick Bostrom itu siapa? Dia itu salah satu filsuf yang lumayan terkenal untuk mengemukakan teori ini pada tahun 2003 gitu. Dia ngoceh apa itu di situ, Chan? Iya, nih coba ya kita dengerin ocehannya ya. Bener apa kagak nih? Nah, jadi dikatakan bahwa banyak karya fiksi ilmiah serta beberapa perkiraan oleh ahli teknologi dan futurologi yang serius memprediksi bahwa sejumlah besar daya komputasi, kembali lagi ke tadi, daya komputasi akan tersedia di masa depan. Artinya bukan sesuatu yang nggak mungkin, bukan sesuatu yang nggak mungkin, itu possible aja di masa depan. Di masa depan possible aja. Cuman memang saat ini pun masih dicari kok, maksudnya bukan. Iya. Bukan sesuatu yang nggak kita dapat, materi yang nggak ada di bumi terus kita akhirnya udahlah stuck gitu kan, nggak usah dilanjutin, nggak. Iya.
Artinya masih kayak Elon Musk kan, betul, mau bikin roket nyari ya udah tinggal betul, keluar. betul. Ya masih berjalan lah pencarian itu gitu ya kan. Bahkan teori-teori kayak fisika kuantum pun sekarang udah mulai ada regenerasi barunya, kayak misalnya pernah gue bahas di podcast gue sebelumnya bersama Randy bahwa Dr. Michio itu juga mengembangkan kembali teori fisika kuantum yang tadinya kita tahu itu bahwa space, tempat dan waktu itu berjalan seiringan. Dan ditemukan pada tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, Dr. Michio mengatakan enggak, bahwa waktu dan tempat itu tidak berjalan seiringan. Itu punya zonnya masing-masing. Jadi paralel. Nah, jadi dari situ menciptakan teori-teori kayak multiverse kayak gitu. Dan jadi sekarang orang tuh sains itu bisa mencapai ranah metafisika. Jadi sekarang scientific dan saintis itu sedang mencoba menjelaskan teori-teori tentang hal-hal gaib dalam tanda kutip. Sebenarnya sesuatu yang disebut gaib atau metafisik itu kan penyederhanaan penyebutan kita aja, karena mungkin kita mentok kita menyebut apa sesuatu itu sesuatu yang lu nggak pernah ngeliat sesuatu bisa nembus dan lu melihatnya, ya akhirnya lu bilang ya udah itu makhluk gaib gitu. Padahal mungkin sebenarnya ada teori di balik itu. Betul. Sama halnya kayak gini, gue pernah mengungkapkan teori ini ya, tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa orang bilang wah magic, gaib. Ya, siapa tahu itu teknologi, iya dong. Apalagi zaman Firaun katanya kan peradaban Mesir canggih-canggihnya kan? Ya siapa tahu itu teknologi. Hanya memang alih-alih sihir ketika itu tidak bisa menjelaskan aja secara saintifik gitu loh. Dan dengan akan mudahnya mengatakan magic, udah itu gaib, setan gitu kan ya. Emang itu mempersimpel aja sih. Mempersimpel aja biar nggak banyak penjelasan di balik itu. Ya, seperti itulah. Nah, lalu dilanjutkan dikatakan dari Nick Bostrom mengatakan bahwa mari dia mengungkapkan suatu skenario lagi yang sebenarnya skenarionya kurang lebih sama kayak teori Elon Musk tadi ya. Dia mengatakan bahwa tapi ini dia duluan ngasih taunya sebelum Elon Musk. Mari kita anggap sejenak bahwa prediksi ini benar, bahwa prediksi di masa depan daya komputasi itu akan hadir gitu, yang diharapkan ya, seperti yang tadi lu bilang. Satu hal yang mungkin dilakukan oleh generasi selanjutnya dengan komputer mereka yang super canggih adalah menjalankan simulasi mendetail tentang kehidupan leluhur mereka atau orang-orang seperti leluhur mereka. Karena komputer mereka sangat canggih, mereka dapat menjalankan banyak sekali simulasi seperti itu. Jadi bukan satu simulasi doang, banyak simulasi gitu. Simulasi terhadap kehidupan leluhurnya, generasi di masa depan. Katakanlah contoh ya implementasinya, cucu lo buat simulasi tentang hidup lo. Wah anjing. Itu. Berarti kesimpulan yang tadi, bukan kesimpulan maksudnya persepsi yang tadi, kalau misalkan kita ini sebenarnya sedang menjalankan simulasi, kemungkinan besar bisa jadi cuy, karena di luar sana materi-materi yang saat ini nggak ada di bumi, di mereka udah ada, iya kan, dan teknologinya mungkin lebih canggih dari kita. Jadi kalau kita ini simulasi yang sedang mereka buat, bisa jadi possible aja. Nah selanjutnya dia mengatakan bahwa misalkan ini yang akan memperkuat argumen dan hipotesa ini ya. Dia bilang, misalkan orang-orang yang disimulasikan ini sadar bahwa mereka tuh sedang berada di dalam simulasi, oke, gitu kan, nggak masalah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang-orang yang berada di dalam simulasi itu tidak menyadari eksistensi mereka itu hanyalah sebuah simulasi. Itu yang mengerikan. Ini katanya argumen Nick Bostrom ya, dia mengatakan itu. Dan dia juga melanjutkan lagi, maka bisa jadi sebagian besar pikiran seperti kita ini bukan milik ras asli. Artinya bukan milik kita. Ya, bukan milik kita, melainkan milik orang-orang yang sedang mensimulasikan kita ini. Aduh, gila. Oleh keturunan maju dari ras yang lebih advance, dan material yang lebih advance juga. Betul. Sumber dayanya pasti lebih advance. Ya kita sampai eksplor keluar buat nyari sumber daya lain kan, berarti sumber daya kita saat ini di bumi belum mumpuni untuk bisa mensupport sistem atau teknologi yang saat ini sedang kita buat gitu kan. Sedangkan di luar. Nah itu gua akan mencoba menyampaikan satu argumen yang akan menjawab itu ya nanti. Gua akan fokus di Nick Bostrom dulu. Nah, kesimpulan dari Nick Bostrom, maka dimungkinkan untuk menyatakan bahwa
kita kan secara rasional berpikir bahwa kita mungkin berada di dalam pikiran yang disimulasikan daripada berada di dalam pikiran biologis yang asli. Oleh karena itu, jika kita tidak berpikir bahwa saat ini kita hidup dalam simulasi komputer, nah kita tidak punya hak untuk percaya bahwa kita akan memiliki keturunan yang akan menjalankan banyak simulasi dari hidup nenek moyang mereka. Artinya, kalau kita nggak mencapai suatu pikiran tersebut, ya kita juga nggak punya hak untuk mengklaim di masa depan anak cucu kita punya pikiran untuk menjalankan simulasi tersebut. Sedangkan kita sekarang sedang berpikir seperti itu, ngerti nggak? Gitu loh. Dari sini pun dia akhirnya merumuskan semuanya ini ke dalam 3 hal ya, tiga probabilitas yang coba dia bawa gitu. Bahwa 3 probabilitas ini adalah 1. Skenarionya semua peradaban mirip manusia di alam semesta punah sebelum mereka mengembangkan kapasitas teknologi yang mumpuni untuk menciptakan realitas simulasi tadi. Betul, itu probabilitas pertama. Oke. Yang kedua, dia bilang jika ada peradaban yang mencapai fase kematangan teknologi ini, tidak satupun dari mereka, entitas-entitas ini, yang mau repot-repot untuk menjalankan simulasi. Itu aja. Ya udah biarin berjalan aja. Iya, gitu. Jadi mereka udah nggak tertarik gitu buat sesuatu teknologi simulasi gitu. Probabilitas yang ketiga, peradaban maju akan memiliki kemampuan untuk menciptakan banyak sekali simulasi, dan itu berarti ada jauh lebih banyak dunia simulasi daripada dunia non simulasi gitu. Tanggapan lo gimana? Tanggapan gua, yes, ngeri sih. Ini wild banget ya, liar banget ya. Teori ini liar banget. Ini liar, cuman patut buat dicari tahu juga lah. Iya. Karena gua nggak bisa kebayang ketika sebenarnya gini, lu misalkan lu main game gitu. Yap. Lu sebagai pemain tahu bahwa itu simulasi. Betul. Sedangkan si karakter itu tidak sadar. Nah, lu bisa bayangin nggak kalau misalkan kita ini saat ini sedang menjalankan simulasi oleh suatu makhluk atau suatu ras tertentu yang lebih maju dari kita. Aduh. Parah, pecah sih cuy. Itu nggak bisa berkata-kata ya. Bisa berkata-kata. dan menurut gua possible aja. Possible aja. Karena menurut gua gini, ketika lu memainkan sebuah game atau simulasi, kita sudah tahu alur ceritanya. Kita yang kontrol dia mesti ngapain. Betul. Sama kayak mungkin ras yang lebih maju ini, yang saat ini sedang kontrol kita, sedang membuat kita memainkan simulasi. Ya udah Chen, lu bikin podcast sekarang. Ya. Lu bikin ini, lu ngejalanin ini karena itu udah diatur sama artinya orang. Artinya peradaban yang lebih maju ini mereka sudah mensimulasikan kita sama kayak kita mensimulasikan game aja. Betul. Ketika kita main sebuah game ya kita terserah kita semau kita mau kita apain itu karakter. Mau lu suruh karakter tersebut kayak misalkan di GTA mungkin lu mau nyuri kayak ambil mobil atau apa ya, itu hak lu aja gitu kan. Dan CJ tidak akan sadar kalau dia adalah pemain karakter dalam game simulasi. Wow. Los Santos tuh dia nggak sadar kalau nggak sadar bahwa si Dimas lagi mainin Los Santos. Berarti kita sedang dipermainkan sama ras yang lebih tinggi. Gitu. Dan ini probabilitas ketiga inilah yang berusaha diyakinkan oleh Elon Musk. Gitu. Jadi ya memang gue nggak akan bisa bilang dia itu halu ya, karena memang ya namanya probabilitas, Bre. Ya, iya. Kemungkinan. Sekarang kita pun juga nyebut halu juga. Iya. Karena keterbatasan kita aja kayak biar cepet lah gitu kan. Biar cepet. Bilang sesuatu tuh halu, ya udah enough conversation, nggak akan panjang. Nggak akan panjang. Kalau mau gali lagi, kalau kita mau kupas lebih dalam lagi masih bisa sebenarnya kalau mau dicari tahu. Nah makanya kenapa itu hal ini jadi suatu perdebatan yang nggak ada habisnya sebenarnya. Makanya dari zaman dulu sampai hari ini, bahkan zaman dulu filsuf-filsuf terkenal udah pernah bahas ini dan berdebat gitu loh. Ya, berdebatnya pakai urap, gue yakin. Iya, pasti. Gue jadi bayangin ini gue serem sih mau ngomong gitu. Nggak apa-apa. Ini memang platformnya, Dim. Ini platformnya. Kalaupun memang sangat-sangat ekstrim bisa gue kepotong. lu pernah dengar ini mungkin di keyakinan gue ya. Iya, boleh, silakan. Bahwa garis hidup manusia itu sudah tertulis di Law of Moses katanya. Mana mungkin bisa jadi itu hanyalah sebuah skenario untuk disimulasikan ke kehidupan kita. Berarti yang disebut Lawful Mahfuz ini atau mereka-mereka yang merancang ini sebenarnya ya udah emang garis lu udah gue buat, sama kayak kita memainkan sebuah game gitu kan. Lu yang ngatur ini karakter mau kayak gimana. Ya mereka-mereka ini juga udah ngebuat sebuah sistem atau sebuah aturan yang
lu bakal jadi begini, Dim, lu bakal jadi begini, Chan, lu akan ngejalanin hidup seperti ini. Boleh gue simpelin nggak bahasanya? Apa itu? Takdir sama dengan program. Anjing. Takdir lu udah di-create dari awal. Takdir itu sama dengan program. Iya, Jadi takdir itu semerta-merta hanyalah sebuah program aja. program aja. Jadi lu memang diprogramkan untuk program untuk menjalani takdir yang udah dibikin. untuk menjadi seorang Dimas, Iya. untuk menjadi seorang Vincent. Lu nggak akan bisa keluar dari program tersebut. Nggak bisa, karena lu bagian dari program itu, cuy. Lu mau ngapain? Lu mau keluar, Ya. terus lu mau ngacak-ngacak gitu, lu mau semua lagi Iya, iya. kita beda dimensi, cuy. Bahaya nggak sih? Dimensi di tayar-tayar yang lebih atas, yang kita nggak punya kapabilitas buat nyentuh tayar itu. Ngeri sih, bre. Ngeri ya? Ngeri, bre. Gila. Ini gua rasa teman-teman ngopi juga otaknya udah mulai kepanasan nih kayak gitu ya kan. Dan Full mahfuz program, bre. anjing di sisit ini nih kayaknya bakal gua potong nih buat di jargon nih. Anjrit gila. Itu salah satu hal yang gila sih. Gua nggak bisa berkata-kata ya. Karena menurut gua gini loh, kita kadang percaya atau meyakini sesuatu itu adalah hal yang gaib atau kebenaran. sesuatu yang ya sebuah kebenaran itu kita anggap ya udahlah itu gaib, itu udah ada yang ngatur ya. Nah, udah ada yang ngatur berarti kan secara nggak langsung program. Alam bawah sadar lu percaya kalau lu ini Adalah suatu sebuah program. simulasi yang sedang berjalan, karena dia kan simulasi itu kan diprogram. Iya dong, ketika lu udah percaya bahwa ini udah ada yang ngatur, berarti udah ada developer, ini udah ada yang nge-create. Ya lu tinggal ngejalanin aja karena lu udah bagian dari sistem program tersebut. Ya artinya sangat jelas bahwa sebenarnya dari gua susah banget ngomongnya kalau dari sisi agama ya. Tapi maksudnya berarti orang-orang yang percaya kepada suatu kepercayaan itu adalah suatu orang yang percaya kepada program. Nah, jadi ada suatu hipotesa juga yang dikeluarkan sama seorang ahli di bidang komputer nih. Nah, ini ranah lu sebenarnya. Si Rizwan Park namanya. Rizwan Park itu seorang ahli di bidang komputer dan desainer video game dia, yang menerbitkan buku pada tahun 2019 berjudul The Simulation Hypothesis gitu. Jadi dia mengembangkan teorinya Nick Bostrom tadi yang tahun 2003 dikembangkan sama dia menjadi, dia mengatakan bahwa saya akan membahas seorang fisikawan yang sangat terkenal, John Wheeler namanya. Dia adalah salah satu fisikawan terakhir yang bekerja dengan Albert Einstein dan banyak fisikawan besar pada abad ke-20. Kredibel berarti. Oke. John Wheeler mengatakan bahwa fisika pada awalnya dianggap sebagai studi tentang benda-benda fisik. Bahwa segala sesuatu dapat direduksi menjadi partikel. Inilah yang sering disebut model Newtonian. Tapi kemudian ditemukanlah fisika kuantum dan kami menyadari bahwa segala sesuatu adalah hamparan probabilitas dan sebenarnya bukan objek fisik. Ini kan berarti fisika itu menemukan bahwa yang tadi seperti gue bilang, realitas itu terbatas di fisik aja, gitu. Nah, pada penemuan selanjutnya John Wheeler menemukan bahwa pada level inti semuanya hanyalah informasi. Semua hanyalah data. Semuanya berdasarkan bit. Jadi dia kalau muncul di banyak interview tuh dia akan selalu bilang kayak gini, bre. Itu dari bit. Dia ngomong kayak gitu-gitu mulu. Dari bit. Iya, bit itu sama dengan data. Atau apa sih bahasanya tuh kalau data terkecil tuh apa sih? Ya bit, benar. Bit ya? Oh iya, kilobyte, megabit, iya. bit ya. Sebenarnya yang dibilang bit ini bakal 1 SKS ini, 3 SKS malah ini sebenarnya. Anjir. Kalau mau ngulik terkait bit ini kan, karena kalau berbicara bit sebenarnya itu ya sorry gue potong nih, gue juga mau ngepromoin juga nih, Dimas nih nanti bakal buat podcast apa namanya, teknologi. Iya, jadi ngebahas apa tuh? Intinya gue di situ ngebahas teknologi, cuman mungkin ada bumbu-bumbu atau ada segmen-segmen yang emang ngebahas lebih detail ke perkembangan teknologi juga, terus isu-isu sosial yang mungkin berkaitan sama teknologi, sama ada segmented yang mana namanya humanoid. Itu maksudnya mungkin ya lu sebagai manusia nggak usah lah terpaku sama teknologi, terus ada dunia lain yang mungkin bisa lo explore. Oke, jadi artinya intinya podcastnya bicara tentang dunia IT aja ya. Oke. Gue emang encourage sama teman juga, nanti kalau misalnya ini udah rilis belum? Masih mungkin materi udah ada, cuman beberapa record udah ada tapi belum gua upload tadi sih. Siap. Jadi ditunggu aja teman-teman ngopi, ketika nanti rilis kita buru-buru datang ke platformnya,
ntar mungkin keluar di Noise atau di Spotify, kita subscribe. Oke, thank you sobat ngopi. Thank you. Gitu. Oke, kita lanjut tadi. Lanjut ke beat ya. Iya, beat yang punyanya John Wheeler ini nih. John Wheeler ngomongin beat itu sebenarnya apaan sih? Sebenarnya kalau kita berbicara beat itu sebenarnya sebuah binary, 0 sama 1. Wah, ini menarik nih. Karena ketika lu berbicara 0 sama 1 ini, kalau lu bilang itu sebuah beat, ya benar, kita itu semuanya bergantung sama beat. Bukan bergantung, maksudnya semua itu terjadi karena adanya beat ini, si 0 sama 1 ini. Sebenarnya kalau mau ditarik bakal ada filosofinya lagi. 0 itu melambangkan kematian, 1 itu melambangkan kehidupan. Makanya kenapa binary code itu 1010 kayak gitu kan? Iya, binary itu. Gua kurang ngerti sih soal itu. Nah iya. Sekarang kalau misalkan kita udah ngebahas komputer dan di situ dibilang bit, karena emang yang dibaca data binary, data 10 tadi itu yang nanti bakalan terinterpretasi di sebuah sistem komputer yang mana akan menjadi sebuah program dan menjadi sebuah sistem yang akan berjalan. Itu yang dibilang bit. Itu semua the bit ya, emang bener 01. Emang segala sesuatu dasarnya dari sana adalah beat gitu. Nah, iya. Ternyata yang mengungkapkan itu adalah John Wheeler ya. John Wheeler gila. Dan tapi sebenarnya itu bukan bidang dia. Dia fisikawan loh. Dia fisikawan tapi udah aware ke sana ya. Iya. Wow, gitu. Okay. Dan gue lanjutin ya. Jadi dia mengatakan, ini belum selesai nih John Wheeler ngomong beat itu merupakan gagasan bahwa apapun yang kita lihat sebagai fisik sebenarnya adalah hasil dari potongan-potongan informasi atau data gitu. Lanjutnya lagi dia bilang dia secara tidak langsung sedang menjelaskan tentang gagasan awal sebuah komputer kuantum. Jadi si Rizwan Firk mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh si Wheeler tadi. Saya akan mengatakan bahwa jika dunia tidak benar-benar fisik, jika didasarkan pada informasi, maka penjelasan yang lebih sederhana mungkin sebenarnya adalah bahwa kita berada dalam simulasi yang dibuat berdasarkan ilmu komputer dan informasi tersebut. Nah, dari sini gue mau ngejawab tadi soal resource yang belum kita temukan. Dan kalau kita ngomong di luar angkasa, berarti kan ada alien bla 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 gitu kan. Nah, hipotesanya gini, mungkin alasan kita belum bertemu alien adalah kapasitas RAM yang ada untuk menjalani simulasi hidup kita hanya cukup untuk satu peradaban di bumi, sehingga tidak ada alien karena memang tidak masuk aja, kapasitas memorinya udah penuh, jadi nggak akan bisa achieve sampai ke sana gitu. Iya. Dan atau alien sudah jauh lebih pintar dari manusia untuk terlepas dari jerat dunia simulasi ya, atau mereka sudah menjalani hidup lebih lama dari kita, dan bahkan mungkin bisa jadi dia yang menjalankan simulasi. Iya, bahkan mungkin mereka yang sedang simulasi kehidupan kita sekarang. Waduh, anjing, ini bahaya banget sih nggak sih? Ini out of the box banget, cuman ya ini jadi bahan berpikir juga lah buat teman-teman ngopi gitu, bahwa kenapa sih gitu gue bisa berpikir kok dunia simulasi itu possible aja ya gitu. Apalagi sudah didukung sama teori dan mungkin hipotesa dari berbagai ilmuwan, fisikawan, kompeten di bidangnya kan, dan sudah berpikir hal ini sudah jauh-jauh dari jauh-jauh tahun-tahun sebelumnya. Iya. Berarti sangat mungkin aja kalau kita saat ini sedang menjalankan simulasi, bro. Jadi lu nggak usah ambil pusing lah. Nggak usah ambil pusing ya. Jadi jalanin aja simulasinya ya. Jalanin aja udah, simulasi doang, bukan realita ini. Anjing. Itu konklusi yang sangat fuck up sih. Gua jujur aja gue kecewa gitu loh. Lu ngapain sih ngeluarin effort gitu? Ternyata lu cuma ngejalanin simulasi yang saat ini mungkin yang ngejalanin simulasinya alien di sana bakal ketawa-tawa aja kita lagi ngomong berusaha buat mengungkap identitas mereka. Dan akan dibilang ya elah teknologi lu belum nyampe, resource lu gak akan nyampe. Ibarat kata kayak gini deh, lu mainin sebuah game, lu main GTA nih, terus si CJ berusaha buat ngungkap identitas lu, lu bakal ketawa, ketawain. Itu beda bro, gua yang nge-build lu, gua yang batasin pemikiran lu sampai sejauh mana. Ketika itu menurut gua, wah ini mungkin udah bakal nyentuh dikit nih, gua matiin lu bisa nggak? Bisa aja mereka yang jalan simulasinya. Benar. Dan bahkan teori ini pun juga pernah diaplikasikan di komik Marvel, Deadpool. Wah anjing, yang dimatiin penciptanya itu, gila sih itu. Iya. Nah, Deadpool sekarang dari gambar itu dua dimensi. Diaplikasikan ke sebuah film. Komik tadinya. Komik ya, filmnya juga. Jadi film lah, tiga dimensi. Terus mungkin dia akan keluar, gitu kan di komik itu dia keluar nyari si penciptanya terus dibunuh sih. Dan itu ada adegannya di komik tuh kan.
ada lagi. Ada, bener. Itu yang mau gue sampaikan tadi. Jadi ada series di mana Deadpool itu membunuh satu universe Marvel. Sampai di titik di mana anjing, siapa lagi yang mau gue bunuh ya? Karena dia punya sense of kesadaran bahwa dia adalah karakter komik. Dia nunjuk ke pembaca, lo selanjutnya. Tai nggak? Tai anjing, tai banget gitu loh. Komik bisa punya sense Kesadaran. of human, cuy. Bisa Iya. punya kesadaran Bahwa dia adalah karakter komik. Dan itu salah satu superpower Deadpool memang. Gitu. Ya kita bisa bilang Matrix ya. Matrix. Cuman gue jadi punya konklusi liar nih, bro. Jangan-jangan Tuhan yang selama ini kita anggap itu cuman penyederhanaan Dari subjek atau suatu- objek sesuatu yang kita belum paham, yang sebenarnya yang kita anggap Tuhan ini mungkin ya adalah suatu ras. sebuah ras atau entitas yang peradabannya mungkin sudah maju, Gue nelan lu udah anjing gue. teknologi sudah maju, dan akhirnya mereka kayak bingung nih, gue mau ngapain nih, gue bikin something deh, gue bikin simulasi deh, Gua bosen nih. gue bosen nih. gue bikin universe ini, di dalamnya ada bumi, ada manusia penghuninya, dan ya udah ngejalanin sesuai simulasi yang gue bikin. Ya bisa jadi sih. Gue lebih simpelin lagi ya. Hidup kita hanyalah suatu simulasi yang dijalankan oleh Tuhan. Sadly yes. Gue nggak bisa bilang iya dan tidak. Ya gue nggak mengiyakan, maksudnya kan ini tadi gue bilang analogi Iya. gue Nggak apa-apa. bisa iya bisa dan Bisa iya juga. dan tidak. Dan bahkan kalau Hati-hati aja iman lu goyang deh, baca bismillah aja sebelum bisa ngerti podcast gitu. ya karena memang ini salah satu visi dan misinya konspirasi ngopi, bikin goyang iman orang. Ya gue maksudnya gue lucunya gini, jadi menarik ya nih kalau gue bahas podcast kita cuma cocok logi. Cuma cocok logi. Iya. Kita cuma berusaha menelaah apa yang sebenarnya tidak kita tahu. Iya. Menelaah fenomena yang mungkin bener nggak sih kayak Bener gini, nggak sih? bener nggak Iya sih kayak kan? gitu kan. Iya. Ya namanya kita manusia dikaruniakan akal gitu. Bener. Kan. Berpikir kalau kita melewati batas, semoga Tuhan maafkan. Mohon maaf juga ya kan. Ya kalau sampai membawa kalian berpikir liar dan ikut-ikutan berpikir liar ya syukurin gitu kan. Intinya masuk berpikir minta maaf dulu dah, Iya, minta dibimbing lah gitu. Dan ya mohon maaf gitu kan. Nggak usah lu anggap serius banget. iya namanya aja Aja nih sih. konspirasi ngopi Ngopi. judulnya. Judulnya ngopi lah. Sekarang lagi ngamer, lo orang mabuk lo. Dan gini, gue punya satu versi teori gue sendiri ya. Ini teori versi gue sendiri ya. Di masa depan gitu ya. Ini skenarionya adalah begini. Katakanlah di tahun 2050, 2060, 2070, you name it lah. Sudah ditemukan sebuah teknologi di mana manusia bisa tinggal di dalam sebuah tabung. Artinya gini, manusia kan butuh makan dan minum ya, dan juga buang air besar atau buang air kecil gitu. Nah, di dalam tabung tersebut itu sudah mensustain, sudah bisa mengakomodir segala suatu kebutuhan dasar manusia tersebut. Artinya kebutuhan nutrisi itu bisa terpenuhi di dalam tabung yang isinya cairan lah, katakanlah gitu. Nah, bagaimana di masa depan jika di tahun 2050 Mark Zuckerberg sebagai pemilik Meta, dia bekerja sama dengan katakanlah dengan PBB atau organisasi dunia mensuggest bangsa-bangsa yang ada di dunia, di seluruh negara, setiap bayi yang baru lahir itu wajib menggunakan VR, menggunakan kacamata VR. Jadi si bayi itu harus menggunakan VR. Katakanlah ada kebijakan seperti itu, karena dia wajib menjalani hidupnya di dalam virtual reality tersebut. Bayi itu berada di dalam tabung tersebut dan dia tidak keluar dari tabung tersebut. Nah, katakanlah skenario tersebut berjalan sampai si bayi tersebut sampai tumbuh dewasa. Nanti ketika sudah dewasa, menurut si bayi itu, dari sudut pandang si bayi itu, kenyataan yang sebenarnya versi dia yang mana? Yang berada di dalam VR tersebut atau realitas yang dijalankan oleh para ilmuwan yang sedang menjalankan simulasi untuk si bayi tersebut? Itu. Ya udah ya, udah malam. Ya udahlah, udah malam. Thank you buat sobat-sobat ngopi ya. Yoi.
buat konspirasi ngopi semoga Promo dulu dong. semoga makin sukses. Terus buat merchandise-nya ya lu belilah gitu kan. Emang lu pendengar setia. Emang ngopi nggak beli? Emang ngopi nggak beli itu. Masa ya lu ngopi beli bajunya enggak gitu sekalian. Inspirasi ngopi merchandise bisa lo beli di mana, Chen? Tokopedia. Ya, udah ada. Langsung lah mampir dah. Oke, thank you sobat ngopi. Konspirasi ngopi, seruput lo kopinya.